Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Maaf, saya hamba Allah dari Bali. Izin bertanya mengenai sholat. Kejadiannya, saya perjalanan di dalam mobil dan belum sholat asar. Lalu saya bertanya untuk sholat asar di mana. Salah satu orang di dalam mobil menjawab, jika sudah sampai tujuan. Padahal jika dihitung nanti tidak akan kebagian waktu asar. Lalu saya bertanya kenapa tidak mampir ke salah satu masjid di jalan. Lalu dijawab lagi karena mengantisipasi penularan virus corona jika sholat di luar masjid. Jadi kami sampai di tujuan waktu azan maghrib dan langsung sholat. Asar dan maghrib itu bagaimana hukumnya Buya? Jika harus menggantinya dengan bagaimana Buya? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas kendaraan, mau turun di atas kendaraan tidak mungkin. Karena apa? Maraknya virus corona ini. Ini sebabnya tidak harus virus corona. Jika memang tidak mungkin turun sholat di tempat yang normal, wajar. Mau ke masjid ada penyakit. Atau ada harimau, ada orang jahat. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk sholat di masjid. Maka selagi mungkin kita sholat di mana saja. Mungkin ada di sebuah jalan aman besar dan kita bisa karena jalan itu milik umum. Tidak disebut gosop. Kita bisa sholat di jalan, di pinggir jalan. Kalau ditanya orang-orang harus izin. Kalau di jalannya mungkin, sebab kita menemukan jalan seperti di jalan tol sekalipun ada tempat yang untuk istirahat. Biar bukan rest area, bukan. Kita sering melakukan seperti itu karena takut kehabisan waktu sholat, kita mampir berhenti. Wudhu dengan segelas air. Kita mampir sholat. Nggak ada istilahnya menunda sholat tuh nggak ada. Yang bisa dijamak hanya duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau asar dengan maghrib nggak boleh dijamak. Nah, jadi Anda harus sholat. Nggak ada alasan tidak sholat. Kalau betul khawatir takut masuk masjid nanti tercemar karena mungkin di situ apalagi mungkin zona merah di kampung di masjid itu adalah masjid yang bahaya. Anda dengar, Anda nggak usah mampir. Cari tempat lain yang nggak ada masjid, yang nggak ada keramaian orang. Jika itu pun ternyata susah, Anda sholat di atas kendaraan. Anda bisa kembali dalam buku kecil yang kami tulis adalah solusi sholat di saat jalan macet. Itu masuk pembahasan ini juga bisa. Anda turun nggak mungkin, nggak sama sekali nggak mungkin. Jalannya jalan tol atau jalan yang sholat pinggir jalan pun nggak mungkin. Kalau masih sholat pinggir jalan mungkin, ya harus. Nggak ada air tayamum. Nanti ngulang, yang penting nggak dosa dulu. Kalau tidak, maka Anda sholat di atas kendaraan. Arahnya nggak arah kiblat, nggak ada masalah. Karena memang kendaraan berjalan ke arah timur. Anda sholat nggak arah mengarah kiblat. Cuman catatannya, karena Anda sholatnya tidak mengarah ke kiblat, maka nanti harus Anda ulang. Jadi waktu Anda maghrib nanti, Anda sholat lagi asar. Cuman sholat asar Anda melakukan di atas kendaraan, Anda cukup tidak dosa. Itu sudah luar biasa. Tidak dosa. Tapi kalau Anda biarkan tidak sholat sama sekali, Anda dosa. Maka tidak ada istilah meninggalkan sholat itu nggak ada. Jadi kalau tidak bisa turun, Anda sholat di atas kendaraan. Kalau turun betul-betul darurat, nggak mungkin turun, maka Anda sholat di atas kendaraan. Kalau bisa menghadap ke kiblat. Kalau menghadap ke kiblat, nggak perlu ngulang. Dengan wudhu, nggak ada wudhu tayamum. Kalau ternyata nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum, nggak ada wudhu, nggak ada debu, perjalanan, takut, nggak bisa turun, maka ini harus sampai tujuan. Maka Anda sholat di atas kendaraan dalam keadaan tidak punya wudhu, tidak punya tayamum, menghadapnya pun ke arah mobil Anda terserah. Cuman nanti setelah sampai tempat yang aman Anda ulang. Kok mengulang? Iya, karena sholat Anda tidak terpenuhi syaratnya. Cuman yang penting adalah Anda tidak dosa waktu tadi itu. Ini yang ilmu ini yang sering dilupakan. Jadi orang begitu mudah meninggalkan sholat. Nah, sholat ini adalah saat-saat indah kita menghadap kepada Allah. Artinya biarpun kita dalam keadaan tidak punya wudhu, karena nggak ada air, nggak bisa, maka kita melakukan sholat. Sholat begini, ya Allah, ini yang bisa aku lakukan, ya Allah. Begitu. Laporan kepada Allah. Ini munajat, ngadap kepada Allah. Seperti itu. Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Tidak ada alasan meninggalkan sholat. Selagi akal masih ada. Nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk baring, nggak bisa baring terlentang, nggak bisa terletak, suka-suka. Yang penting jangan sampai meninggalkan, sampai menggerakkan sholat dengan pelupuk, dengan gerakan sholat dengan pelupuk matanya, dengan isyarat atau bahkan menjalankan sholat dengan hatinya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab.